Bagi umat Katolik di seluruh Indonesia bahkan di dunia, Gua Maria sudah sangat familiar. Tempat suci yang sering digunakan sebagai tempat berdoa maupun tempat untuk mencari ketenangan diri. Tak heran jika letak Gua Maria selalu di lokasi yang jauh dari keramaian kota asri, bahkan ada yang memilih tempat di dataran tinggi. Seperti halnya dengan Gua Maria Ratuning Katentreman, terletak di Dusun Gantang, Sawangan, Magelang. Tidak sulit menemukan Taman Doa Maria Gantang. Meski masuk ke pedesaan, namun jalannya beraspal mulus. Lokasi Taman Doa ini tak jauh dari area wisata Ketepas, Magelang. Tepat di pertigaan ke arah Ketepas, kita ambil jalan lurus ke kanan. Selain wisata Ketepas, kita juga bisa melihat destinasi wisata pesona alam Gunung Gupak yang menawarkan panorama alam. Dari lokasi ini, pengunjung bisa melihat pemandangan alam. Saat cuaca cerah, kita bisa melihat keindahan Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, Sumbing, Sindoro, dan Gunung Prau. Selain menyuguhkan pesona alam yang masih asri, Gunung Gupak memiliki keunikan yang berbeda dari bukit lainnya. Gunung Gupak ditumbuhi bunga matahari. Bunga matahari dalam bukit ini merupakan salah satu faktor utama yang menjadikan bukit menjadi lebih indah dan menarik. Dusun Gantang, Kecamatan Sawangan terletak di lereng Gunung Merbabu. Suasana kehidupan masyarakat Dusun Gantang masih belum banyak tersentuh budaya modernisasi, tetapi juga tidak tradisional. Pola kekerabatan antar warga masih kental. Mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Pada musim penghujan, mereka akan membudidayakan cabai, bunga kol, mentimun, dan jagung secara tumpang sari. Sementara di musim kemarau, budidaya tembakau menjadi pilihan. Dusun yang mayoritasnya beragama Katolik itu, kehidupan rohani umatnya tidak diragukan lagi. Masuk dalam lingkungan gereja Santo Fransiskus Xaverius yang dikenal juga dengan Kapel Merbabu. Dalam kawasan paroki di gereja Santo Kristoforus Banyu, Temumpang Gantang, Sawangan, Magelang. Meski gereja ini terkesan sederhana, namun memiliki fasilitas yang memadai. Tersedia tempat parkir yang luas, toko souvenir rohani, dan tersedia juga kamar mandi di akses pintu masuk Taman Doa Maria Ratuning Katentreman Lankar Harjan. Tepat di samping kamar mandi inilah akses masuk Taman Doa berada. Tersedia pelataran yang luas dan beberapa gazebo yang disediakan untuk para peziarah. Di pintu masuk ini, para peziarah bisa melihat foto yang ditempel di dinding, yang berisi tentang sejarah peletakan batu pertama Taman Doa Maria Ratuning Katentreman Lankar Harjan. Taman Doa Maria Ratuning Katentreman Lankar Harjan dibangun di area terbuka seluas 3.670 meter persegi. Tertata begitu sangat rapi, hijau dan asri, sangat menyatu dengan nuansa pedesaan. Ladang-ladang jagung yang tengah berbunga, tumbuhan palawija, dan kebun buah membuat para peziarah yang datang merasa damai dan tentram. Setiap peziarahan memiliki tempat khusus, seperti halnya dengan Gua Maria Gantang ini. Tempat di mana seseorang bisa terpisah dari kehidupan sehari-hari. Di tempat tersebut orang dapat mengambil jarak terhadap dunia dan seluruh isinya karena dunia bersifat sementara. Tidak mengikat diri pada sesuatu yang terbatas dan sementara. Taman Doa Maria Ratuning
Katentreman lan Karaharjan merupakan impian dari almarhum MGR Yohanes Pujo Sumarta. Diberkati dan diresmikan oleh Bapak Uskup Agung Semarang MGR Robertus Rubiatmoko pada hari Senin 30 Oktober 2017. Beliau juga memberkati patung Bunda Maria yang terbuat dari beton dan batu alam, sumber air suci, dan menandatangani prasasti Taman Doa Bunda Maria Ratuning Katentreman lan Karaharjan, yang diharapkan menjadi tempat ziarah bagi umat Katolik di Indonesia. Bunda Maria adalah teladan iman kita dan teladan persatuan dengan Tuhan Yesus sendiri. Perkataan Tuhan Yesus mengenai "Akulah pokok anggur, dan kamu ranting-rantingnya" itulah yang dihidupi oleh Bunda Maria, sehingga dia tidak pernah berpisah dari Tuhan Yesus. Terbukti dari kehadiran Bunda Maria di setiap karya-karya Tuhan Yesus hingga di kayu salib. Seiring dengan berjalannya waktu dan meningkatnya tingkat peziarah yang datang berziarah maupun berwisata ke Gua Maria Gantang, Gua Maria Gantang telah mengalami perombakan berkat kebaikan hati para donatur, panitia dan pengelola Taman Doa Maria Ratuning Katentreman lan Karaharjan, serta bantuan umat paroki Santo Fransiskus Xaverius. Kini telah berdiri megah Gua Maria yang baru untuk menggantikan Gua Maria yang lama. Diberkati dan diresmikan pada 27 Februari 2022 oleh Romo Antonius Dodit Haryono selaku Romo Vikaris Episkopal Kedu. Gua Maria ini nampak anggun dan megah sejajar dengan patung Bunda Maria Ratuning Katentreman lan Karaharjan, dengan latar belakang pemandangan alam dari gunung yang terlihat jelas saat cuaca cerah. Patung Bunda Maria diapit oleh patung dua malaikat yang membawa trompet. Gua Maria ini tersusun dari batu dengan dilengkapi anak tangga yang berada di bawah persis patung Bunda Maria, lengkap dengan tempat lilin di depan tangga Gua Maria. Pada samping kiri gua juga tersedia air suci dengan pintu masuk dari bebatuan sangat unik dan menarik, dan dilengkapi dengan beberapa kran air untuk kebutuhan para peziarah. Selain mata air suci, keistimewaan Gua Maria yang baru ini juga dilengkapi dengan ruang adorasi, di mana para peziarah dapat mendekatkan diri kepada Tuhan secara pribadi dan lebih intensif. Ruangan ini sangat tenang dan nyaman bagi yang benar-benar mencari jawaban dari Tuhan atas segala kegundahan serta masalah yang ada. Untuk mendukung kebutuhan umat di paroki Santo Fransiskus Xaverius Gantang, Gua Maria ini juga dilengkapi dengan pendopo Santo Robertus. Letaknya pada pintu masuk tepat di sebelah kiri Gua Maria. Pendopo ini dipakai untuk kepentingan misa-misa agung seperti ibadat Natal, Paskah, atau hari-hari besar lainnya. Keberadaan sarana dengan harapan umat dapat memanfaatkan sarana dan prasarana di Gua Maria Gantang ini sebaik mungkin untuk menghidupi imannya secara sungguh-sungguh. Rute jalan salib di Taman Doa Maria Ratuning Katentreman lan Karaharjan tersedia dengan dua stasi, yaitu Jalan Salib Pendek dan Jalan Salib Panjang. Pada stasi Jalan Salib Pendek, jarak tempat pemberhentian satu dengan yang lainnya sangat dekat. Letaknya tepat dari pintu masuk utama Gua Maria ini. Jalan salib ini memutari dan menyisir Taman Doa, dimulai dari pintu masuk dan berakhir di pelataran Gua Maria. Rute jalan salib panjang di Taman Doa Maria Ratuning Katentreman lan Karaharjan berada di sebelah kiri gereja Fransiskus Xaverius. Jaraknya sekitar 500 meter, melewati pemukiman penduduk. Meski terbilang jarak antara stasi satu dan lainnya jauh, namun suasana terasa sejuk, tenang dan damai.
Jarak yang harus ditempuh selama melalui jalan salib ini kurang lebih 1 kilometer. Perjalanan tidak terasa jauh karena pengunjung bisa berdoa sambil menikmati keindahan pemandangan alam yang begitu indah. Hamparan ladang petani dengan latar belakang pegunungan Merbabu dan Merapi. Udara dingin dan suasana alam pegunungan menjadikan Gua Maria ini sebagai tempat yang tepat untuk berziarah dan berdoa secara khusyuk. Perjalanan pengorbanan Tuhan Yesus yang berat, sakit, dan berujung kematian. Perjalanan ini menjadi cermin dan simbol betapa besarnya kasih Allah atas kita manusia. Keistimewaan Gua Maria Gantang ini adalah patung Bunda Maria yang bernama Maria Ratuning, Katentraman Lan Karaharjan setinggi 10 meter. Patung Bunda Maria di Gantang adalah karya dari seniman Merapi Bapak Ismanto. Di masa nama beliau sudah melekat sebagai seniman dengan bakat luar biasa. Selain sebagai pematung, beliau adalah pelukis dan pemain teater dari komunitas Lima Gunung. Bahan batu didapatkannya dari batu yang tertimbun di bawah sawah di sekitar Dukun Magelang. Dalam mematung ia berani membuat inovasi dan berbagai terobosan. Sehingga dari hasil perjuangannya bertahun-tahun akhirnya sukses menapak sebagai seniman yang mampu hidup dan menghidupi keluarganya dari hasil kiprahnya sebagai seniman. Penggambaran patung Bunda Maria tidak seperti biasa dengan mengacu pada sosok perempuan cantik berhidung mancung. Penggambaran patung Maria di Gantang lebih mirip dengan sosok perempuan Jawa yang kesan wajah desanya kelihatan. Bunda Maria di tengah suasana padukuhan lereng Merapi itu terlihat begitu jawani, sama sekali tak merubah keagungannya. Paras lembut dan tangan yang terbuka adalah gambaran Bunda Maria yang membawa ketenteraman dan membesarkan pengharapan. Dengan gambaran Bunda Maria yang membumi, sama seperti sosok perempuan Jawa. Patung Bunda Maria, Ratuning Katentraman Lan Karaharjan Gantang setinggi 10 meter ini mempunyai filosofi tersendiri. Terbagi atas 3 makna, dasar patung Bunda Maria 3 meter dipersembahkan bagi Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Umat Kristiani mendasarkan iman yang kokoh akan Tritunggal Maha Kudus yang sudah ada dan akan selalu ada sepanjang segala masa. Umat Katolik selalu mendasarkan pada peranan Tritunggal dalam keimanannya, membuat tanda salib untuk memulai segala sesuatu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matius bab 28 ayat 19. Badan patung Bunda Maria setinggi 7 meter melambangkan sakramen-sakramen dalam gereja. Baptis, Ekaristi, penguatan, pengakuan dosa, perkawinan, minyak suci, dan imamat. Tuhan Yesus melalui gerejanya melengkapi kehidupan umat manusia dengan rahmat pengudusan melalui sakramen-sakramen gereja sebagai rahmat dari Allah. Tinggi keseluruhan bangunan patung Bunda Maria Ratuning Katentraman Lan Karaharjan 10 meter mengandung makna dari 10 perintah Allah. Diambil kitab Keluaran bab 20 ayat 2-17. Gambaran patung Bunda Maria menginjak kepala naga, menceritakan kejahatan manusia sudah tidak lagi sebesar ular yang menggoda manusia pertama yang jatuh dalam dosa, tetapi ular itu kini sudah menjadi naga besar yang jahat. Bersama Bunda Maria Ratuning Katentraman Lan Karaharjan, kita mampu mengalahkan naga jahat yang ada di kehidupan kita. Dengan semakin berbuat baik dan kasih, maka kita mampu mengalahkan ketamakan dan kerakusan duniawi. Diambil dari kitab Wahyu bab 12 ayat 1-9. Pesan pastoralnya adalah, jika kita ingin mengalami suasana damai dan sejahtera, maka kita memohon kepada Tuhan dengan mendasarkan iman kepada Tritunggal Maha Kudus. Bersama Bunda Maria, doa-doa kita sampai kepada Yesus Putranya. Selalu berpegang teguh melaksanakan 10 perintah Tuhan dengan landasan kasih, maka sukacita, damai sejahtera Tuhan limpahkan kepada kita. Amin berkah dalam.